Di sini saya akan melanjutkan subbab tentang gaya isolasi. Isolasi adalah gerakan ke kiri dan ke kanan atau ke atas dan ke bawah atau ke depan dan ke belakang pada selang waktu dan lintasan yang sama. Dengan kata lain, osilasi merupakan gerak bolak-balik di sekitar titik kesetimbangan elektron di dalam atom, perilaku arus dan tegangan di dalam rangkaian listrik, orbit planet dan gerak pendulum. Dari beberapa contoh gerak osilasi tersebut, gerak pendulum merupakan masalah paling sederhana. Osilasi sering disebut dengan getaran atau ayunan. Fenomena gerak osilasi banyak ditemukan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, pada sistem massa pegas, gerak elektron di dalam atom, perilaku arus dan tegangan di dalam rangkaian listrik, orbit planet dan gerak pendulum. Dari beberapa contoh gerak osilasi tersebut, gerak pendulum merupakan masalah paling sederhana. Kemudian di sini saya akan masuk ke contoh soal yang nomor 6. Disajikan fungsi fx x kuadrat x lebih dari 0 kurang dari 6 dalam deret Fourier apabila fungsi tersebut mempunyai periode 6. Nah, untuk penyelesaiannya telah didapatkan grafik seperti ini. Fungsi fx sama dengan x kuadrat mempunyai periode 2c sama dengan 6, berarti c-nya sama dengan 6. Dan dengan mengambil L sama dengan 0, dengan demikian koefisien Fourier 1,9 menjadi an sama dengan 1/c integral batas atas L ditambah 2c batas bawah L fungsi fx cos np per c x dx sama dengan 1/3 integral batas atas 6 batas bawah 0 x kuadrat cos n px per 3 dx. A1 sama dengan 10,39, A2 sama dengan 2,73, A3 sama dengan 1,22, A4 nya sama dengan 0,68. Kemudian untuk Bn sama dengan 1/c L integral batas atas L ditambah 2c batas bawah L fungsi fx sin np per c x dx sama dengan 1/3 integral 6 batas atas 6 batas bawah 0 x kuadrat sin npx per 3 dx. Kemudian didapat B1 sama dengan min 34,36, B2 sama dengan min 17,18, B3 sama dengan min 11,45, B4 sama dengan min 8,39. Dengan demikian diperoleh fungsi fx sama dengan x kuadrat sama dengan 10,93 cos px per 3 ditambah 2,7 cos 2px per 3 ditambah 1,2 cos px ditambah 0,68 cos 4px per 3 ditambah hingga seterusnya hingga min 0,34 min 3,36 sin px per 3 min 17 1,18 sin 2px per 3 dikurang 11,45 sin px dikurang 8,39 sin 4px per 3 dikurang hingga seterusnya. Demikian membahas materi pendekatan dengan polinominal trigonometri. Di sini, posisi setiap titik ditentukan oleh sudut yang diukur terhadap sumbu acuan dan suhu di titik tersebut saat T adalah U dalam kurung del sudut T. Bisa dilihat pada gambar di bawah ini. Ini adalah salah satu gambar kawat melingkar yang mana bisa kita lihat di sini posisi setiap titik itu ditentukan oleh sudutnya. Deret trigonometri pada ruas kanan persamaan di atas disebut sebagai deret Fourier. Sementara bilangan-bilangan a, n, dan bn yang bergantung pada fungsi f yang diberikan disebut sebagai koefisien Fourier. Tanda sama dengan pada persamaan tersebut berarti bahwa deret pada ruas kanan konvergen ke nilai fungsi f di titik sudut. Deret trigonometri tersebut sebetulnya dapat pula dipakai sebagai representasi fungsi yang terdefinisi pada interval sembarang yang panjangnya 2π. Lanjut di contoh soal. Pada soal berikut ada soal integral V sama dengan tak hingga dengan bawah V sama dengan 0 cos Vx per F pangkat 2 ditambah 1 df sama dengan V per 2 X lebih besar dari 0. Maka penyelesaiannya
bisa kita misalkan dulu. Misalkan Vx sama dengan E min X. Mudah ditunjukkan bahwa Fx suatu fungsi genap. Maka berdasarkan formula integral Fourier diketahui Fx sama dengan 2 per V integral V sama dengan tak hingga dengan bawah V sama dengan 0 F alpha cos C alpha cos Vx d alpha dV. Dengan demikian diperoleh 2 per V integral V sama dengan tak hingga V sama dengan 0 menjadi alpha sama dengan tak hingga dengan bawah alpha sama dengan 0 V alpha cos V alpha cos Vx dV sama dengan E min X. Mudah ditunjukkan bahwa integral alpha sama dengan tak hingga alpha sama dengan 0 E min alpha cos V alpha cos D alpha sama dengan 1 per F pangkat 2 ditambah 1 sehingga 2 per V integral V sama dengan tak hingga dengan bawah V sama dengan 0 E min alpha cos V alpha cos Vx d alpha df sama dengan 2 per V dengan integral V tak hingga dengan bawah V sama dengan 0 cos Vx per F2 ditambah 1 df sama dengan E min X. Maka di sini terbukti bahwa 2 per V integral V sama dengan tak hingga dengan bawah V sama dengan 0 cos Vx per F2 ditambah 1 df sama dengan E min X. Di sini sudah terbukti dari soal sebelumnya. Atau bisa juga dengan integral V sama dengan tak hingga dengan bawah V sama dengan 0 cos Vx per F2 plus 1 df sama dengan V per 2 E min X. Selanjutnya, teorema di bawah ini membuktikan bahwa setiap Vx suatu fungsi kontinu bagian demi bagian pada selang berhingga dan untuk setiap titik di kontinu x0 dipenuhi Fx sama dengan F dalam kurung x0 ditambah 0 tutup kurung ditambah V x0 dikurang 0 tutup kurung per 2. Maka fungsi Vx yang juga dapat disajikan dalam bentuk formula integral Fourier. Lanjutkan tentang presentasi sebelumnya. Integral Fourier. Definisi dari integral Fourier. Mari kita asumsikan kondisi yang berikut pada Fx. 1. Fx dalam kondisi stabil diriwayat tiap-tiap interval terbatas oleh min L, L. 2. Interval batas atas infinity, batas bawah min infinity. Fx F berpergian jika F integral absolut dalam min L dan L. Maka teorema integral Fourier adalah Fx sama dengan integral atas tak terbatas bawah 0 A dalam kurung alpha cos alpha x ditambah B dalam kurung alpha sin alpha x kurung luar D alpha, di mana A alpha sama dengan 1 per V integral batas atas tak terhingga batas bawah min tak terhingga Fx cos alpha x dx. B alpha sama dengan 1 per V integral batas atas tak terhingga batas bawah min tak terhingga Fx sin alpha x dx. Jika Fx fungsi kontinu sepotong demi sepotong pada setiap interval berhingga memiliki derivatif kiri maupun derivatif kanan di setiap titik integral limit A sampai tak terhingga integral atas 0 bawah alpha Fx dx.
ditambah limit B mendekati tak terhingga, integral atas B integral bawah 0, f dalam kurung x dx ada, maka fx dapat direpresentasikan oleh integral Fourier. Ya, contoh soal 8, uraikan fx sama dengan x lebih dari x kuadrat, 0, x kurang dari 2pi dalam suatu deret Fourier jika A periode 2pi. Saya dapat dilihat pada grafik di bawah. Dengan periode 2pi tunjukkan pada gambar 0 sampai 6. Ya, dapat dilihat periode sama dengan 2L sama dengan 2pi dan L sama dengan pi. Pilihlah C sama dengan 0. Maka kita mempunyai A, N sama dengan 1/L integral atas C plus 2L integral bawah C fx cos N dx per L dx sama dengan 1/L integral atas 2pi integral bawah 0 x kuadrat cos nx dx. Ya, dapat diketahui N per pi dalam kurung x kuadrat dalam kurung sin nx per n min 2x min cos nx per n kuadrat ditambah 2 min sin nx per n pangkat 3. Batas atas 2pi, batas bawah 0 sama dengan min 4pi per n kuadrat, n tidak sama dengan 0. Jika n sama dengan 0, A sama dengan 1/L integral atas 2pi integral bawah 0 x kuadrat dx sama dengan 8pi kuadrat per 3. Bn sama dengan 1/L integral atas C plus 2L integral bawah C fx sin n dx per L dx sama dengan 1/L integral atas 2pi integral bawah 0 x kuadrat cos nx dx. Turunan dari atas 1/pi dalam kurung x kuadrat dalam kurung cos nx per n min 2x dalam kurung min sin nx per n kuadrat ditambah 2 dalam kurung cos nx per n pangkat 3 batas atas 2pi batas bawah 0 sama dengan min 4pi per n. Maka dapat disederhanakan menjadi fx sama dengan x kuadrat sama dengan 4pi kuadrat per 3 ditambah sigma atas tak terhingga sigma bawah 0 sama dengan 1 dalam kurung 4pi per n cos nx min 4pi per n sin nx. Baiklah, selanjutnya adalah transformasi Fourier sinus dan transformasi Fourier cosinus. Saat fungsi x genap, maka hanya terdapat AW sebagai integral cosinus Fouriernya. Dan dari persamaan tersebut dapat dibentuk transformasi cosinus Fouriernya seperti berikut. Fungsi x genap itu fungsi x sama dengan integral atas tak hingga bawah 0 AW cos Vx dw. Kemudian AW sama dengan 2/v integral dengan batas atas tak hingga batas bawah 0 fungsi v cos Vu dv. Jika dituliskan AW sama dengan akar dari 2/v dengan f C, W, dan V sama dengan X, IN, maka didapatkan FCW sama dengan akar 2/V integral batas atas hingga batas bawah 0 fungsi X cos Vx dx. Itu transformasi cosinus Fourier dari fungsi X, dan fungsi X yang tadi merupakan inverse transformasi cosinus Fourier dari FCW. Kemudian contoh soal 9 itu untuk menentukan transformasi cosinus dan sinus Fourier
dari fungsi berikut. Fungsi X sin K if X kurang dari X lebih dari 0 dan X kurang dari alfa dan 0 if jika X lebih dari alfa. Penyelesaiannya didapatkan seperti berikut. C W sama dengan akar 2 per V K integral atas alfa plus bawah 0 cos Wx dx sama dengan akar dari 2 per V dikali K dikali sin AW per W. Kemudian didapatkan FSW nya sama dengan akar dari 2 per V dikali K dengan integral batas atas alfa plus bawah 0 sin Wx dx, dan didapatkan hasil akar dari 2 per V dikali K dikali 1 min cos AW per W. Untuk sekarang materi transformasi Fourier. Transformasi Fourier digunakan untuk menunjukkan sinyal yang kontinu dan bersifat tidak periodik sebagai superposisi dari gelombang sinus kompleks. Dimaksudkan bahwa sinyal periodik dapat dipresentasikan sebagai penjumlahan sinus dan kosinus dengan deret Fourier menghasilkan sinyal yang sangat kuat. Sinyal yang tidak periodik X dalam kurung T didefinisikan dalam interval T0 lebih kecil sama dengan T lebih kecil sama dengan T0 ditambah T dengan T lebih besar dari 0. Artinya X dalam kurung T sama dengan 0. Berada pada luar interval ini, kita dapat menghasilkan ekstensi periodik X dalam kurung T dari sinyal non-periodik. Soal nomor 10. Tentukan transformasi kosinus Fourier dari fungsi eksponensial berikut. Fc dalam kurung E pangkat min X. Penyelesaiannya, Fc dalam kurung E pangkat min X sama dengan akar 2 per V integral batas atas tak hingga batas bawah 0 E pangkat min X cos Wx dx sama dengan akar 2 per V E pangkat min X per 1 ditambah W kuadrat dalam kurung min cos Wx ditambah W sin Wx batas atas tak hingga batas bawah 0. Jadi hasilnya kita dapat akar 2 per V per 1 tambah W kuadrat. Baiklah, itulah yang dapat kami sampaikan. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.